perjalanan menuju Suk Samak demi makan nasi kambing. Jalan 1 kilo itu masjid Bilal bin Rabah. Dulunya itu rumah Sayyidina Bilal bin Rabah. Nabawi di ujung sana. Seumur hidup Sayyidina Bilal bin Rabah nggak pernah terlambat karena beliau yang azan. Padahal rumahnya jauh. Ini dia gerbangnya. Menanti daging onta. Makanan datang. Ini untanya ya Pak? Untanya ini ya? Iya. Ini onta nih. Enak Pak. Gimana Bu Norma onta? Hah? Cocok Pi? Nah, Bawi makan sambusa doang, Pi? Makan sambusa doang? Udah. Oh, udah. Mantap, Allah barik lana fi marzaqtana wa qina adzabannar. Ajib. Hamsar ya? Hamsar ya. Ajib, Mas. Oh, roti kaki. Coklat maujud. Coklat. Beri. Masih hangat, Pak. Banget. Kemarin. Keren enak. Enak bener enak. Mas, ayo dong. Masa Laskar gampang kenyangnya. Enak gak Bu? Langsung pecah di mulut. Oh, berlebihan. Kaki bakery. Kenapa Dad? Bikinnya Tuh, itu lawannya ini apa namanya? sambal kecap. Iya, sambal kecap. Dicocol. Bener. Apa buka di sini nih makan buah pohon? Insyaallah ajib. Ketika Ibu Saudah binti Zam'ah menjual rumahnya itu petak itu, rumahnya Rasulullah itu modelnya begini, petak 6x6 gitu, dibagi menjadi bagian sisi dinding itu tempat tidur, lalu kemudian sebelah sisinya lagi tempat sholat, sebelah sisinya dapur dan tempat makan. Jadi konstruksinya itu seluruhnya lewat tembok, otak begitu rumahnya. Nanti saya kirimin videonya di rumah Rasulullah atau Masjid Nabawi di zaman. Nah, Rasulullah semua istrinya ada di bangunan tambahan ini, extension ini. Nah, Sayyidah Aisyah di rumah, jadi rumahnya tuh letter L gitu, Bi. Oh, ini Connect semua, iya. Kata Rasulullah, istri pertama yang menyusulku adalah yang paling panjang tangannya. Istriku yang pertama menyusulku adalah yang paling panjang tangannya. Nah, itu menjadi perbincangan di antara para istri beliau, sehingga istri-istri beliau itu menghadap tembok dan mengukur tangan panjang-panjangan siapa, panjang-panjang. Tapi ternyata waktu memberikan bukti, yang meninggal pertama adalah Ibunda Saudah. Nah, rupanya Ibunda Saudah ini adalah istri Rasulullah yang karim tangannya, suka memberi, dermawan, dan beliau pengusaha. Bukan secara fisik sebenarnya. Nah, bukan secara fisik ternyata. Ibu-ibu tahu nggak, rentang tangan panjang kita ini adalah tinggi badan kita. Kalau papi begini, itu tinggi badan papi. Tangan ini adalah seluas wajah kita. Untuk wudhu. Allah rancang begitu. Rancang, Masya Allah. Ini ya. di depan kubah hijau itu
persis di depannya ada bangunan toilet ini. Persis di depan bangunan toilet itu ada marka kotak gitu. Kalau ngelihat di YouTube yang bulan itu kelihatan. Nah itu adalah tempat atau tanda rumahnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari adalah seorang sahabat yang termasuk awal yang mengikuti Baiat Aqobah. Artinya sebelum Rasulullah sampai di Madinah, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ikut berjanji berbaiat kepada Rasulullah di Aqobah. Aqobah itu letaknya sekitar antara Jamarot dan saya pernah ke Masjid Aqobah. Masjidnya ini unik. Masjid ini sudah tertimpa gunung, Pi, dan jadi batu. Jadi batu betul, jadi gunung. Kemudian ada perluasan Jamarot di bulldozer. Nggak bisa. Lalu kemudian setelah digali, diekskavasi, baru ketahuan batu yang disusun. Dan di situ ditulis, dipahat di batu itu, ini adalah tempat Baiatul Aqobah yang kedua. Baiat Aqobah yang pertama yang mengikutnya sekitar 7 orang. Baiat Aqobah kedua 70 orang, beberapa diantaranya perempuan. Hari ini ada 2 orang yang dapat bonus. Yang pertama Mami, yang kedua Bu Ana. Hari ini dibekam sama Hani. Amin. Bonusnya karena ikut. Daftar tunggunya udah jatuh Karena tempo. ikut dan umurnya banyak. Hani insya Allah membantu, insya Allah. Tapi mohon maaf kalau Haninya memang ya waktunya terbatas karena hari ini ganjil, sebaiknya siang. Nah, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari wafat umur 82 tahun, Pi. 82 tahun. Mayatnya nyerbu Konstantinopel. Jenazahnya dimakamkan di benua Eropa, Turki, bagian benua Eropa. Ketika Sayyidina Abu Ayyub sudah terlalu banyak luka, permintaannya kepada Yazid adalah naikkan aku ke kuda, kirim kudaku ke tempat yang paling jauh di tempat musuh. Jadi usia tua itu bukan usia pensiun, ya, bukan usia untuk rehat-rehat, bukan. Semakin kalau kita melihat balapan lari, semakin dekat garis finish apa yang dilakukan? Semakin bertenaga. Ini lembe-lembe, leto-leto, leye-leye, apaan? Dengkul dimanjain, pinggang dimanjain. Kalau ketemu adu-adu penyakit. Beneran, para sahabat Nabi semakin tua semakin jauh jihadnya, semakin tua semakin hebat jihadnya. Maka hadirin dirahmati Allah, mintalah kepada Allah di ujung umur kita selain husnul khotimah, manfaat kita besar. Sayyidina Abu Ayyub itu punya rumah tingkat. Yang atas dipakai oleh Sayyidina Abu Ayyub, yang bawah Rasulullah. Supaya Rasulullah nggak naik, saking gitunya dipikirin. Supaya Rasulullah tidak naik. Satu hari di waktu musim sangat dingin, Pak Mulki, sangat dingin. Abu Ayyub istrinya menjatuhkan geribah air sehingga airnya tumpah di lantai atas itu. Dan dia nggak punya kain pel-pelannya. Yang dilakukan Abu Ayyub apa? Tidur telentang, bolak-balik supaya bajunya nyerap air, supaya airnya tidak menetes menjatuhi Rasulullah SAW. Kalau cinta kita kepada Rasulullah belum sampai begitu, PR kita masih banyak, kan? PR kita masih banyak. Rasulullah SAW satu hari keluar dari rumah pada Ramadan yang sangat bukan Ramadan, pada musim panas yang sangat terik, keluar
ternyata di tengah jalan Rasulullah ketemu Sayyidina Abu Bakar. Lagi keluar dari rumah juga saat musim panas banget. Rasulullah tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, kamu ngapain panas-panas keluar? Aku lapar ya Rasulullah, di rumah nggak ada makanan. Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Rasulullah, Rasulullah ngapain keluar? Sama, di rumah nggak ada makanan. Ya udah kita ke jalan. Lagi jalan ketemu Sayyidina Umar. Ditanya, kamu ngapain keluar? Aku lapar ya Rasulullah. 3 orang keluar dalam keadaan lapar. Kalau gitu mereka bilang ini, kalau gitu kita ke rumah Abu Ayyub. Sahibul Bait. Ternyata sampai di rumah Abu Ayyubnya lagi di kebun kurmanya. Istrinya manggil, Rasulullah datang ke rumah. Oh, dia ngambil kurma yang matang, dia ngambil kurma yang muda, dia ngambil kurma yang segar, dibopong ketemu Rasulullah. Semua yang dia punya pengen dikasih. Kata Rasulullah, kok kamu tahu aku lapar? Aku nggak tahu ya Rasulullah, tapi engkau datang ke rumahku itu kemuliaan. Istrinya bilang, kita punya kambing nggak? Kata Abu Ayyub, sembelih. Rasulullah bilang gini, jangan menyembelih kambing yang masih punya susu. Itu aja dipikirin tuh. Jangan menyembelih kambing yang masih punya susu. Sembelih kambing yang sudah tidak. Sembelih nih. Rasulullah itu paling suka paha bagian belakang 2 buat Rasulullah. Jadi Sayyidina Abu Ayyub adalah orang yang disebut Rasulullah sebagai yang menjamu Rasulullah SAW. Sahabat yang menjamu Rasulullah. Rasulullah makan sedikit, lalu yang diingat Rasulullah adalah Sayyidah Fatimah. Tolong dong kamu bungkusin, Fatimah udah lama nggak makan makanan seperti ini. Kirim ke Fatimah. Kirim ke Fatimah. Jadi mumpung kita masih bisa melihat rumah Sayyidina Abu Ayyub dan kubah Rasulullah, kita sholawat untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala. Bukalapak depan makam Baki. Mau yang jual disuruh pergi. Bu Penti, tasnya gambarnya bagus. Beli yang di mana, Bu? Tas koper juga. Oh, nanti kita lakban. Terus ibu Wardah udah Tas kita. Tapi ada hikmahnya tuh, jadi bagus dapet tasnya. Madinah. Bisa buat oleh-oleh, bisa buat ke pasar nanti. Masukin cabe, kol, sawi, bawang. ini kayaknya nanti tingkat ya, yang perluasan ini ya. Kalau ini kan nggak tingkat kan? Kalau ini kayaknya tingkat ya. Ya maksudnya lantai sampai lantai berapa? Iya betul. Foto di sini, foto. Maka Imam Bukhari ditemukan kembali oleh Muslim. Ini adalah masjid Imam Bukhari mengajarkan dan menyusun hadis-hadisnya. Kan kalau kita
membaca kitab Sahih Bukhari Muslim. Kitab hadis Bukhari Muslim itu adalah kitab kedua setelah Al-Quran yang perlu kita dua orang, Imam Muslim, muridnya Imam Bukhari guru. Kalau nggak salah orang Baghdad sih, orang Irak. Jadi biasanya kita masuk ke dalam sama ini, dan sampai di rumah ulama ini ada anjing yang duduk di depan rumahnya. Setelah ulamanya keluar, yang dilayani anjing dulu. Imam Bukhari belakangan. Imam Bukhari agak gimana tuh perasaannya. Lalu ulama ini menyatakan gini, semua yang datang kepadaku layanilah. Itu hadis dari Rasulullah. Semua yang datang kepadamu layanilah, jangan ditolak. Jangan ditolak. Anjing ini datang lebih dulu daripada kamu. Oh, alasannya itu. Anjing ini datang lebih dulu daripada kamu. Di kampung kami tidak ada anjing. Karena itu kalau dia datang, dia pasti punya hajat, entah makan, entah minum. Jadi dilayani dulu. Baru Imam Bukhari bilang, cukup, hadis ini aku bawa pulang. Karena itu tadi. Sebenarnya orang itu, ulama ini menjalankan hadis itu sebenarnya. Menjalankan hadis itu. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana caranya kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu? Oh, beratnya luar biasa. Jadi rasanya kalau kita mengaku diri muslim kayaknya belum sampai. Hanya karena rahmat dan pertolongan Allah aja kita diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW. Insya Allah Allah ridho, Rasulullah ridho kepada kita. Amin. Tapi kalau dibuat kriteria kok kayaknya berat banget gitu. Jauh. Imam Bukhari bilang begini, aku ini hafal 100.000 hadis sahih. Aku ini hafal 100.000 hadis sahih. Dan aku hafal 100.000 hadis dhaif. Jadi kalau dia sahih pasti dia hafal hadis. Aku tuliskan di kitabku hanya 6.000 sekian supaya kamu mudah membacanya. Alhamdulillah kita nggak pernah baca. Arba'in sebagian kita baca. Hakul muslimin al-muslimin situn. 6.000 itu kata Imam Bukhari supaya kamu mudah membacanya. 6.000 supaya kamu mudah membacanya. Kita nggak mudah-mudah banget tuh. Nggak mudah-mudah banget. Percayalah ketika kita membaca hadis yang mutawatir dengan ikhlas, dengan ridho, Rasulullah hadir di situ. Rasulullah hadir karena itu ucapan perkataan beliau. Dia yang mengawal sendiri ucapannya. Dan mudah-mudahan setiap hadis yang kita baca Allah jadikan pemahaman, ilmu dan amal untuk kita. Amin. Hadirin dirahmati Allah, perjalanan kita jauh nih dari ujung depan sampai ujung belakang. Ini jauh nih. Hampir 6.000 langkah. 6.000 langkah itu berarti 3,5 kilo. Hampir 4 kilo. Mudah-mudahan Allah hitung. Amin. Tadi malam aja cuma 1 kilo ya, Sat? 1 kilo. Kambing kan? Kambing 1 kilo. Madinah menjadi Yasrib menjadi Madinah. Kota yang tadinya sangat tidak enak ditinggali menjadi sangat nyaman. Ada kaidah dalam para sahabat dulu. Kalau kamu, saudaramu belum bisa masuk ke tangan kantongmu, sampai kamu tidak menolak dan curiga, kamu belum jadi saudara. Kalau saudaramu belum bisa masuk rumahmu sampai ke dapurmu, kamu belum jadi saudara. Jadi masuk ini
Ngapain sih gitu ya? Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, ini sepekan sebelum Rasulullah wafat, seluruh kaum muslimin pergi berangkat haji. Kurang lebih sekitar 2 tahun sebelum Rasulullah wafat, kaum muslimin berangkat haji. Yang pada haji saat itu yang berangkat jumlahnya sekitar 110.000. Ini menjawab pertanyaannya Mbak Eros, kenapa imam itu ada yang mengulangi? Rasulullah itu selalu ada mubaliknya. Rasulullah ngomong 10 meter, ada orang yang mengulangi. 10 meter, ada yang mengulangi. 10 meter, ada yang mengulangi. Pada waktu haji wada, 110.000 orang kumpul, Rasulullah ngomong sendiri, nggak ada yang ngomong. Dan semua orang sampai ke belakang kedengeran. Itu mukjizat Rasulullah SAW. Ada yang dilihat Rasulullah. Ketika Rasulullah sholat, Jibril turun. Jibril membawa kabar Muhammad, seluruh umatmu masuk surga. Allah. Rasulullah senyum. Kita ada semua insya Allah masuk surga. Rasulullah senyum. Sambil sholat Rasulullah semua sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Tadi dalam sholatmu kau tersenyum. Di mana aku nggak tersenyum? Jibril datang dan memberiku kabar, Muhammad, semua umatmu masuk surga. Rasulullah juga pernah tersenyum karena sahabat-sahabat itu di zaman itu duduk di belakang masjid ketawa cekakakan. Rasulullah nguping dengerin, ternyata para sahabat itu tertawa menceritakan zaman dia jahiliyah ini. Aku dulu zaman jahiliyah nyembah roti. Lapar-lapar rotinya aku makan. Aku dulu zaman jahiliyah aku ngubur anak. Ya Allah, kalau bukan karena Rasulullah aku nggak selamat. Aku zaman jahiliyah, wah masya Allah. Jadi mereka ketawa-ketawa, Rasulullah itu senyum mendengarkan kisah mereka itu. Jadi ketika berhaji 110.000 kira-kira kalau dibuat lingkaran diameternya berapa? 110.000 itu banyak. Dan Rasulullah, karena itu ketika saya nonton Harry Potter, ada Voldemort itu waktu ngomong, ibu gua saya cerita Harry Potter ngerti nggak? 110.000 orang ketika Rasulullah menyampaikan khutbah wada, khutbah terakhir Rasulullah, semua dengar. Dalam perjalanan pulang ke Madinah, Rasulullah mampir ke satu tempat namanya Ghadir Qum. Ini yang jadi perselisihan yang nanti melahirkan peristiwa yang ada Sunni, ada Syiah. Sini ada Sunni, ada Syiah. Di Ghadir Qum Rasulullah mengangkat tangan Sayyidina Ali. Diangkat tangan Sayyidina Ali. Siapa yang mengangkat maulaku, Ali maulaku. Siapa yang menjadikan aku nabi, maka jadikanlah Ali wali. Tolong pulang. Lalu beberapa waktu kemudian Rasulullah wafat. Rumah Rasulullah di sana, di Hijau. Semua sahabat berkumpul di sini. Awal-awal sebetulnya hanya kaum Ansor saja yang berkumpul. Mereka ingin menentukan siapa hakim setelah Rasulullah wafat yang harus kita angkat. Tapi biasalah anggota DPR gitu kan. Datang Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar dan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Datang bertiga. Yang ini ngomong ini, yang ini ngomong, nggak ada yang sama, berantem. Rasulullah belum dimakamkan. Sayyidina Ali sedang fokus menyelenggarakan jenazah, ngambil air di gor. Oh, yang kemarin ya. Sehingga Rasulullah itu kurang lebih 3 hari belum dimakamkan. Karena kacau, Sayyidina Umar itu
di pasar tempat kita beli itu nancupin pedang. Siapa yang bilang Rasulullah wafat, siapa yang bilang Rasulullah mati, aku putus aja. Oh, benar ditebas. Sehingga Sayyidina Abu Bakar datang membacakan ayat, sungguh telah berlalu 1 tahun, nabi-nabi mereka juga meninggal. Kata Sayyidina Umar, enggak, Rasulullah hanya pergi menemui Allah, nanti dia balik lagi. Nggak rela. Nggak rela, saking nggak rela. Jadi setelah semua reda, yang di sini tuh masih berantem. Saking tingginya berantem, sampai situasinya sudah hampir pecah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bilang, aku mengangkat Umar menjadi pemimpin. Abu Ubaidillah bilang, aku setuju. Orang lain berantem. Lalu Sayyidina Umar mengangkat tangannya Sayyidina Abu Bakar. Ikutilah aku membaiat Abu Bakar. Jadi langsung real, tindakannya real, tidak saja gagasan, tapi mengambil tangan lalu berbaiatlah semua.